Dikulum-dikunyah, Assalamualaikum semuanya. Halo, halo. Balik lagi bersama saya, Dr. Erik. Di sini kita akan membahas soal CBT kardiovaskular. Nah, ini merupakan modifikasi dari batch November 2025 ya guys. Langsung saja, tanpa perlu basa-basi kita ke soalnya. Kita langsung baca pertanyaannya. Apakah temuan utama yang paling dicari pada pemeriksaan EKG? Nah, kita harus tahu dulu nih diagnosisnya apa sih. Kita baca dulu vignetnya. Ada pria 58 tahun datang ke IGD dengan nyeri ulu hati seperti ditimpa benda berat sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyerinya ini menjalar ke lengan kiri dan rahang bawah, terdapat keringat dingin dan mual. Ada merokok, ada hipertensi. Pemeriksaan tanda vitalnya itu tensinya masih normal ya, 110/70. Frekuensi nadinya takikardi 110 kali per menit ya. Takikardi itu lebih dari 100 kali per menit. Frekuensi napasnya ya masih oke lah ya, masih normal, 20 kali per menit. Suhunya juga masih normal ya, 36,7 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik lainnya tidak ditemukan kelainan. Nah, diagnosisnya apa nih kira-kira guys? Kemungkinan besar karena keluhannya nyeri ulu hati seperti ditimpa benda berat, nyerinya itu menjalar ke lengan kiri dan rahang bawah, itu kita curigai adanya sindrom koroner akut. Ya, jadi diagnosisnya adalah sindrom koroner akut. Jadi kalian harus tahu ya, ada istilah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dia itu terbagi secara sederhana menjadi dua, oke? Ada yang kronik, ada yang akut. Kronik itu kita sebut sebagai APS. APS adalah angina pectoris stabil. Sedangkan yang akut adalah sindrom koroner akut ya, kita singkat SKA. Sindrom koroner akut nanti terbagi menjadi tiga berdasarkan kriteria dari EKG maupun biomarker. Ada yang pertama UAP, unstable angina pectoris. Yang kedua adalah non-STEMI, non atau no ST elevation myocardial infarction. Non-STEMI, NSTEMI ya, atau STEMI. ST elevation myocardial infarction gitu ya. Nah, kemudian biasanya ciri khasnya dulu ya kita bagi ya biar kalian sekalian belajar. Angina pectoris stabil dia itu nyerinya bersifat intermittent. Intermittent itu dia kurang dari 20 menit biasanya ya, dan dia itu membaik dengan istirahat. Jadi dia membaik dengan istirahat atau pemberian vasodilator. Jadi kita kasih vasodilator, dia malah mendingan. Contohnya adalah nitrogliserin ya, atau nitrat gitu, yang sublingual itu. Nah, itu diberikan vasodilator, dia membaik. Sedangkan sindrom koroner akut, dia itu nyerinya persisten alias 20 menit. Biasanya keluhan nyeri dadanya itu lebih dari 20 menit. Nah, kalau UAP itu dia adalah bagian dari non-ST elevation sebenarnya ya. EKG-nya itu bisa normal, EKG normal atau ada kelainan. Kelainannya itu yang sifatnya non-ST elevasi. Bisa T inverted atau T inverted atau
ST depresi plus biomarkernya normal. Normal ya. Itu khusus UAP. Kalau non-STEMI itu mirip dengan UAP. EKG-nya bisa normal atau T inverted atau ST depresi. Tapi yang membedakan adalah biomarkernya positif alias meningkat ya. Meningkat. Biomarkernya positif. Kalau ST elevasi ya tentu namanya juga ST elevasi. Berarti ada EKG-nya ST elevasi. Beserta ini kan ada myocardial infarction. Berarti kalau ada infark miokard, biomarkernya meningkat. Gampangnya sih gitu ya. Tapi khusus STEMI itu tidak perlu menunggu biomarker untuk penegakan diagnosisnya. Cukup EKG-nya ST elevasi saja di dua sadapan yang berdekatan gitu. Atau yang berdampingan gitu bahasanya. Nah, itu perbedaannya ya. Sekarang bagaimana sih alur berpikirnya? Ini kan klasifikasinya. Alur berpikirnya adalah kita harus bisa membedakan ini itu keluhannya mengarah ke penyakit jantung koroner atau tidak. Jadi keluhan di penyakit jantung koroner itu ada dua ya. Ada angina tipikal sama angina atipikal. Yaitu khusus di penyakit jantung koroner ya. Angina tipikal apa? Angina tipikal itu contohnya, ini karena nggak muat kita kasih contoh aja, rasa tertekan atau berat di daerah retrosternal ya, tertekan atau berat. Nyeri dadanya itu terasa tertekan atau berat di daerah retrosternal. Yang kedua adalah dia itu penjalarannya ke lengan kiri, rahang, area interskapular, bahu, atau epigastrium gitu ya. Ini karena kita nggak muat, kita bacain aja ya. Yang ketiga adalah dia itu berlangsung intermiten beberapa menit aja atau persisten. Jadi bisa intermiten atau persisten. Biasanya kalau intermiten itu adalah masih yang kronik. Kalau yang persisten sudah yang akut. Jadi sindrom koroner akut. Yang keempat adalah sering disertai keluhan penyerta. Contohnya apa? Keringat dingin, mual muntah, nyeri abdominal, sesak napas, sinkop atau penurunan kesadaran. Itu ada 4 kriteria angina tipikal. Nah, di pasien ini angina tipikal atau atipikal? Tipikalnya masuk nggak kriteria? Masuk ya. Nyeri ulu hati itu kan penjalarannya di area epigastrium tadi ya. Berarti masuk ke nyeri ulu hati. Seperti ditimpa benda berat. Nah, tadi kan kriteria pertama rasa tertekan atau berat. 1 jam. Oh, nyerinya persisten lebih dari 20 menit. Kemudian sering disertai keringat dingin dan mual. Oh, ini berarti masuk angina tipikal. Gitu. Kalau yang atipikal gimana? Atipikal itu yang pertama adalah nyerinya di daerah penjalaran angina tipikal. Yang kedua itu adalah gangguan pencernaan atau indigesti. Yang ketiga adalah sesak nafas yang tidak dapat diterangkan. Jadi kita udah cari tahu penyebabnya nih, sesak nafas yang kenapa nih? Kok dari paru normal, dari jantung kayaknya nggak ada apa-apa deh gitu. Dari kelainan lain, labnya normal, semuanya normal. Apa nih, kenapa sesak napasnya? Nah, itu kemungkinan dia bagian dari keluhan angina atipikal. Yang keempat adalah rasa lemah mendadak yang tidak dapat diterangkan.
Jadi dia berasa lemah aja gitu. Padahal status neurologisnya mungkin bagus gitu. Elektrolitnya bagus. Gulanya juga masih oke. Kenapa ini lemahnya? Pasien mengeluhkan lemah. Mungkin itu merupakan bagian dari keluhan angina atipikal gitu. Yang kelima alias yang terakhir adalah sering dijumpai pada pasien muda. Biasanya 25 sampai 40 tahun atau usia yang lanjut lebih dari 75 tahun biasanya. Atau pada penderita wanita, kemudian yang DM, diabetes mellitus, kemudian gagal ginjal menahun ya CKD, kemudian demensia yang lupa-lupa dia. Nah, itu adalah keluhan angina atipikal. Nah, pada pasien ini keluhannya angina tipikal. Berarti ini masuk penyakit jantung koroner yang spesifiknya adalah yang sindrom koroner akut karena lebih dari 20 menit. Nah, untuk penegakan SKA itu butuh EKG dan biomarker. Kita balik ke pertanyaannya ya. Temuan utama yang paling dicari pada pemeriksaan EKG. Ya udah, yang mana? Yang A, perubahan segmen ST dan gelombang T. Kita harapkan dia itu ya gimana? Segmen ST-nya apakah elevasi atau depresi? Gelombang T-nya gimana? Apakah inverted gitu. Kemudian kalau yang B kenapa salah? Karena pemanjangan interval PR ini merupakan bagian dari kriteria diagnostik dari AV block. Ya, kalau ada blok berarti ada pemanjangan interval PR. Gelombang P pulmonal itu biasanya pada pasien yang hipertensi pulmonal. P mitral itu P-nya lebar ya. Kalau pulmonal tuh tinggi ke atas lebih dari 2,5 kotak kecil. P mitral tuh lebar ke kanan lebih dari 2,5 kotak kecil. Biasanya ini kasus di left atrial enlargement gitu. Jadi ada pembesaran atrium kiri gitu ya. Entah masalah katup ataupun masalah lainnya. Nah, kemudian yang E, ini merupakan kriteria diagnostik dari LVH, left ventricular hypertrophy. Menurut kriteria Sokolov-Lyon, S divi 1 ditambah R divi 5 lebih besar sama dengan 35 mm untuk diagnosis LVH, di mana LVH ini buat biasanya sih di gagal jantung ya atau HHD gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut. Ini sekedar mengulang aja. Ini lebih secara bagan ya. Jadi kita nilai yang pertama tuh presentasi klinisnya. Tanda dan gejala dari iskemia miokard ada apa enggak? Tadi ada ya nyeri dada, rasanya seperti tertimpa benda berat, penjalarannya di ulu hati, nyerinya persisten lebih dari 20 menit. Itu kita curigain dia ada ACS, akut coronary syndrome. Untuk EKG-nya kita bagi jadi dua, ST elevasi atau non ST elevasi. Kalau ST elevasi pasti biomarkernya meningkat, udah pasti STEMI gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu biomarker. Non ST elevasi itu butuh biomarker. Kalau biomarker yang nggak meningkat berarti UAP. Ini UAP, unstable angina pectoris. Kalau biomarkernya meningkat berarti non-STEMI, non-ST elevation myocardial infarction. Nah, ini adalah bagian juga dari yang tadi sudah saya jelaskan ya. Penyakit jantung koroner itu terbagi jadi dua ya, asimptomatik, simptomatik. Yang simptomatiknya ada yang akut sama kronik. Akut terbagi jadi tiga, UAP, non-STEMI, dan STEMI. Nah, ini angina tipikal dan atipikal ya. Ini keluhan yang bisa terjadi pada pasien infak miokard. Tadi udah dijabarkan juga ya. Nah, sekarang ke pemeriksaan penunjangnya sedikit.
Jadi ini gambaran dari EKG dan biomarkernya ya sedikit ya. EKG-nya itu bisa yang pertama keadaan normal. Ya udah normal berarti nggak ada ST depresi, nggak ada ST elevasi dan T invertednya nggak ada, normal aja. Kalau iskemia itu biasanya ditandai dengan T inverted alias T-nya kebalik gitu ya, kayak huruf U. Kalau pada keadaan injury atau cedera otot jantung berarti ada ST elevasi. Kalau infak atau nekrosis, ada kematian otot jantung biasanya ada ki patologis. Syaratnya ini ki-nya ada banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya ki-nya lebih dari sepertiga R. Salah satu kriterianya ya. Nah, kemudian itu tidak hanya di satu sadapan saja, alias harus dua sadapan yang berdekatan atau berhubungan. V1 sama V2 misalkan, berarti lokasi iskemianya berada di septal atau lokasi infaknya berada di septal. Arteri koronernya adalah LAD proksimal. V3, V4 berarti anterior, arteri koronernya LAD. V5, V6-nya adalah apex atau lateral. Arteri koronelnya LAD distal, left circumflex atau right coronary artery. Satu AVL itu adalah lateral, arteri koronernya adalah left circumflex. 2, 3 AVF itu inferior, arteri koroner yang memperdarahi bagian inferior itu adalah right coronary artery 85%, 15%-nya lagi left circumflex. Untuk yang posterior ini V7 sampai V9, arteri koronernya ini RCA atau LCX. Kalau ventrikel kanan ini ya, arteri koronernya adalah right coronary artery bagian proksimal. Gitu. Jadi harus di dua sadapan berhubungan atau berturut-turut gitu ya. Atau yang dua sadapan berdekatan. Cut off-nya gimana? Kalau segmen ST, cut off-nya adalah lebih dari sama dengan 1 mm di semua sadapan kecuali V2, V3. Kalau di V2, V3 gimana? Inilah cut off-nya. Lebih dari 2 mm pada pria usia lebih dari sama dengan 40 tahun, lebih dari sama dengan 2,5 mm pada pria usia kurang dari 40 tahun, lebih dari sama dengan 1,5 mm pada wanita usia berapapun. Nah, ini kalau yang elevasi. Kalau yang depresi gimana? Kalau depresi, segmen ST horizontal atau yang downsloping itu lebih besar sama dengan 0,5 mm pada dua sadapan. Atau kalau T inverted gimana? T invertednya ya lebih besar sama dengan 1 mm pada dua sadapan berdekatan. Oke, itu saja untuk materi kali ini terkait penyakit jantung koroner. Ini adalah sumber daftar pustakanya ya untuk penyakit jantung koroner. Ini salah ya, bukan shock kardiogenik ya. Ini masih materi yang kemarin nih. Harusnya adalah penyakit jantung koroner.